Setelah kita mengisi data barang dan data distro, kita akhirnya memiliki beberapa data barang dalam tabel kita dan beberapa data distro di dalam tabel distro. Selanjutnya kita dapat mencatat pendistribusian barang yang kita lakukan. Untuk melakukannya kita tinggal menuju ke menu formulir, kemudian klik distribusi barang. Di sini akan muncul formulir distribusi barang. Di sini ada beberapa kolom isian yang perlu kita isikan. Pertama kali yang kita lakukan adalah memilih nama distro. Kita pilih secara random, misalnya Anyberry, dan di sini akan muncul beberapa nama distro sesuai dengan data distro yang sudah kita isikan. Kita pilih. Kemudian secara default di sini kolom isian barang. Ini adalah kolom isian barang untuk barang-barang yang akan kita distribusikan ke distro yang sudah kita pilih di sini. Secara default ada satu baris di sini, namun kita bisa menambahkannya dengan cara mengklik tombol tambah baris di sini, atau menguranginya dengan mengklik tombol kurangi baris di sini. Sebagai contoh, kita akan mendistribusikan 5 jenis barang ke distro Anyberry. Kita mulai, tambahkan 5 baris. Kemudian kita pilih kode barang yang akan kita distribusikan. Kita pilih secara random, misalnya ini. Secara otomatis di sini akan keluar detail informasi mengenai kode barang yang sudah kita pilih. Sini ada jenis artikel, harga, kemudian jumlah barangnya, dan harga totalnya. Sebagai contoh, kita akan mendistribusikan jenis barang ini hanya 2 buah. Ini adalah informasi jumlah barang total yang tersedia yang kita miliki. Kita distribusikan hanya 2, seperti ini. Dan kita bisa melanjutkannya dengan beberapa barang yang lain. Sini ini adalah 15 barang tersedia. Kita distribusikan 2, kemudian pilih yang lain. Sini ada 12 barang tersedia, kita distribusikan katakanlah 1. Kemudian kita cari barang yang lain. Ini adalah artikel, dan di sini kita bisa melihat jumlah dari masing-masing ukuran. Di sini ada 1, 2, 3. Katakanlah kita tidak ingin mendistribusikan untuk ukuran S ke distro ini, isi 0. Kemudian kita hanya distribusikan 1 untuk ukuran M, distribusikan 1 untuk ukuran L. Kemudian yang lainnya, jaket taslan, kita distribusikan 1 untuk ukuran S, 2 untuk ukuran M, 2 untuk ukuran L. Dan di sini kita akan mendapatkan harga keseluruhan barang yang kita distribusikan dan jumlah keseluruhan barang dari yang kita distribusikan. Setelah selesai mengisi, sebelumnya kita juga bisa mengisikan tanggal pendistribusian. Di sini secara default akan terisi tanggal sesuai dengan sistem komputer kita, tanggal 31 Desember. Kita juga bisa menggantinya seperti yang kita lakukan pada tutorial pertama. Setelah selesai, kita tekan tombol proses data. Di sini akan muncul informasi bahwa data sudah disimpan. Kita klik tombol OK, lalu kita reset semuanya, lalu klik tombol selesai. Kita cek data, kemudian lihat data distribusi. Di sini akan keluar data-data distribusi yang kita distribusikan ke distro Anyberry di sini. Kita juga bisa melakukan distribusi yang lain. Kita ulangi lagi.
untuk distro yang lain, misalnya crowd di sini kita distribusikan katakanlah 3 jenis barang, mungkin 3 jenis barang teratas yang sama tadi. Ya, di sini tinggal 11 barang tersedia, katakanlah kita distribusikan 2, kemudian ini 13 barang tersisa kita distribusikan 2, 11 barang tersisa kita distribusikan 1. Kemudian kita mendapatkan informasi yang sama, lalu tekan proses data sudah disimpan, oke, set all, kemudian selesai. Kita bisa cek ya data, kemudian data distribusi. Nah, ini adalah tabel keseluruhan dari distribusi barang yang kita lakukan. Kita bisa melakukan beberapa modifikasi di dalam data ini. Kita bisa mengurutkan datanya berdasarkan nama distro, alfabetikal di sini, atau berdasarkan tanggal distribusi. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan kode barang, distro, atau tanggal distribusinya. Kita ambil contoh, kita akan kelompokkan data barang itu berdasarkan, kita cek ada beberapa data yang sama di sini. Misalnya ini mail wallet di sini, WM Brown di sini. Kemudian kita saring data, akan muncul data distribusi dengan kode barang yang sama di sini. Kita juga bisa melakukannya memilih, kita kosongkan, kemudian kita saring data berdasarkan distronya. Ini berry, kita saring data, akan muncul data-data distribusi ke distro Anyberry. Mungkin kita yang lain, crowd di sini, saring, akan keluar data distribusi dari distro crowd. Kita juga bisa melakukannya untuk tanggal distribusi. Lalu untuk menghapus data, kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi misalnya kita pilih kode barangnya, kemudian kita pilih distronya di sini, kemudian saring data, kemudian akan muncul satu baris data yang akan kita hapus. Setelah itu kita bisa klik tombol hapus data distribusi, dan kemudian data ini akan terhapus seperti pada tutorial berikutnya. Pada tutorial ini saya tidak akan menghapus data ini karena akan saya gunakan untuk tutorial selanjutnya. Untuk mengembalikan ke posisi semula, kita bisa set ulang seperti ini. Kita bisa mengekspor file ini ke Excel juga. Misalnya kita akan memilih, kita akan mengekspor data distribusi kita ke distro Anyberry misalnya. Kita bisa pilih nama distronya, kemudian saring data, kemudian kita klik tombol ekspor di sini. Ya, akan muncul aplikasi Excel dengan data distribusi ke distro Anyberry. Kita close, tidak perlu kita simpan. Kita juga bisa melakukannya untuk distro yang lain. Saring data, kemudian klik, akan muncul data distribusi untuk distro crowd di sini. Tidak perlu saya simpan. Oke, itu adalah tutorial untuk bekerja dengan pencatatan data distribusi. Kita akan lanjutkan ke tutorial-tutorial selanjutnya. Untuk yang kali ini, sekian dulu. Terima kasih.